Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rashid dan nomor induk mahasiswa saya 044 920 825 dari UPPJ UT Bandung. Baik, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan terkait tentang cara kerja asesmen adaptif berbasis AI atau AI Adaptive Testing. Kita lanjut ke slide berikutnya. Kita mulai dari tengah, yaitu sistem AI akan memberikan Anda soal yang tingkat kesulitannya itu sedang. Kemudian adaptasi real time-nya, jika Anda menjawab benar, soal berikutnya akan sedikit lebih sulit ya untuk mencari batas kemampuan Anda. Dan jika Anda menjawab salah, soal berikutnya akan sedikit lebih mudah ya, dalam artian untuk mengkonfirmasi kelemahan. Terus kemudian berhenti cepat ya, maksudnya tes akan berhenti saat sistem AI yakin sudah mendapatkan nilai kemampuan akurat Anda tanpa perlu menyelesaikan semua soal di belakang. Nah, intinya sistem ini itu memastikan Anda hanya diuji pada tingkat kesulitan yang pas dengan kemampuan Anda, tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit. Kemudian di slide berikutnya yaitu manfaat praktis sistemnya. Manfaatnya bisa untuk mahasiswa terlebih dahulu karena nanti ada dua sisi, manfaat untuk mahasiswa dan manfaat untuk dosen. Nah, pertama kita bahas yang untuk mahasiswa ya. Manfaat praktis sistemnya itu mahasiswa akan belajar lebih fokus. Nah, tesnya lebih singkat, waktu yang terpakai lebih sedikit karena Anda tidak perlu menjawab soal yang terlalu gampang atau terlalu susah. Kemudian hasilnya jujur dan spesifik. Jadi Anda hanya tahu persis di subtopik mana Anda sudah mahir dan mana yang harus diulang. Tidak ada lagi nilai bulat, melainkan petak lebih. Ya, belajarnya pastinya lebih efisien ya. Anda bisa fokus belajar hanya pada area yang lemah, menghemat waktu belajar Anda. Nah, kemudian kita beralih ke manfaat praktis sistem untuk dosen. Nah, untuk dosen itu nanti mengajarnya pastinya lebih efektif ya. Nah, diagnosa akuratnya dosen mendapatkan data yang sangat detail tentang kelemahan setiap mahasiswa, bukan hanya nilai rata-rata. Kemudian intervensi tepat sasaran, dosen bisa memberikan remedial atau pengayaan yang sangat spesifik dan personal. Contoh, misalnya di sini Ani lemah di perhitungan dolar dan diberikan modul latihan hitungan saja. Sedangkan Bima itu lemah di konsep dolarnya, maka dia cukup diberi video penjelasan konsep dasar saja. Dan yang terakhir, hemat waktu koreksi penilaian skor dan analisis data dilakukan otomatis oleh AI. Nah, cara menggunakan sistemnya untuk mahasiswa, pertama-tama tentunya login ke sistem ujian dari universitas ya. Kemudian mulai tes dan jawab soal satu persatu. Fokus karena sistem akan bereaksi terhadap jawaban Anda. Kemudian lihat peta. Setelah selesai, lihat dashboard hasil Anda akan ada di grafik atau peta yang menunjukkan penguasaan Anda di setiap subtopik. Gunakan peta ini untuk belajar. Dan sebagai dosen itu pertama pastikan dosen tersebut memiliki banyak soal di sistem. Kemudian setelah kelasnya selesai, buka dashboard dosen dan gunakan data yang terperinci itu untuk membagi kelas menjadi kelompok remedial atau pengayaan yang dan berikan tugas yang berbeda sesuai kebutuhan spesifik mereka. Nah, contoh konkret pemanfaatan hasil asesmen adaptif itu di sini saya contohkan kasus mata kuliah statistika dasar. Nah, seorang dosen itu memberikan asesmen adaptif tentang topik uji hipotesis. Hasilnya bukan sekitar nilai 70 atau 80, melainkan profil kemampuan yang spesifik. Nah, pemanfaatan untuk dosen atau intervensi personalnya, dosen melihat data kelas dan mengelompokkan mahasiswa berdasarkan kelemahan spesifik yang tertera di tabel yang sudah saya buatkan ini. Terus kemudian untuk pemanfaatan mahasiswa itu sendiri ya, atau evaluasi dirinya ya, mahasiswa sering membuka hasil asesmen dan mendapatkan feedback langsung ya.
Nah, mulai dari aspek topik uji hipotesisnya, hasilnya, kemudian saran tindak lanjutnya. Nah, ini di sini katakanlah saya contohkan mahasiswa beberapa saya. Ya, baik, paling itu saja yang bisa saya presentasikan di video pendek ini. Mohon maaf apabila ada kekeliruan atau kekurangan. Semoga video singkat ini, video pendek ini bisa bermanfaat. Ya, telah saya say. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.